kayak misalnya Hitler nyebut orang Yahudi tikus gitu. Atau kalau dalam kontestasi pilkada kemarin ada kadrun, ada kampret gitu. Cebong. Orang-orang Rohingya ketika mereka akan dibantai oleh orang-orang Myanmar, itu disebut mereka adalah imigran dari Bengal gitu, orang Bengali. Oh iya, orang Bengali. Tahapan paling pertama itu adalah sebenarnya mengalienasi orang dari lingkungannya. Dan salah satu cara mengalienasi orang dari lingkungannya itu dengan cara name calling gitu. Jadi orang Rohingya seolah-olah dibedakan dari masyarakat Myanmar pada umumnya. Dia dianggap orang lain, dia dianggap pendatang dari Bengali, sehingga sah untuk misalnya dizalimi, diusir, tidak diberikan hak-hak dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Lakipa Channel. Kali ini kita kembali kedatangan tamu yang kemarin udah pernah ngisi di Lakipa Channel juga, Mas Fajar Sodik. Masya Allah. Jazakallah khair, Mas. Siapa namanya? Bang Dan. Bang Dan. Atas undangannya. Sehat Mas Fajar ya? Alhamdulillah. Ini mau kemarin itu kayaknya masih ada yang kurang tuh yang kita bahas kemarin. Oke, Bang Dan. Jadi kayaknya kita harus ngelanjutin yang agak maju lebih sedikit lagi. Agak lebih berat. Agak lebih berat lah. Nggak berat sih sebenarnya, kalau berat itu nanti nggak ada yang mau mikul. Oh gitu ya. Jadi ini nggak berat sebenarnya. Cuma kalau dipahami lebih lanjut, ya cuma butuh waktu lebih lama untuk mencerna. Ya betul. Jadi hari ini kita mau membahas hoax, propaganda dan teori konspirasi. Kan berat kan? Kan berat. Tapi itu yang disenangi semua orang, secara sadar ataupun tidak. Disenangi, bahkan dalam tanda kutip ikut berpartisipasi dalam menyebarkan hoax. Atau ikut memasukkan teori-teori baru kepada teori konspirasi. Itu menarik. Itu kan menarik kan? Karena banyak orang lebih percaya sebuah teori yang malah tidak berdasar. Yang bahkan bukan teori sebenarnya. Karena nggak ada landasan teoritisnya. Iya, betul. Jadi gimana caranya kita untuk tetap kritis tapi nggak pakai hoax. Nah, ini menarik. Dan nggak usah maksudnya memasukkan elemen-elemen teori konspirasi di dalamnya. Oke. Jadi sesuai dengan tema. Jadi ini saya mau tanya nih. Pertama kali itu kita mengidentifikasi hoax itu sendiri. Jadi apa arti kata hoax itu sendiri? Jadi hoax itu adalah apakah bohong? Atau ada sedikit kebenaran di dalamnya? Atau misalnya kita ada berita terus kita pelintir judulnya apa, isinya apa gitu, semacam clickbait? Atau benar, tapi benar sesuai dengan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Oke Bang Dan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang baik itu adalah setengah dari ilmu. Kita mulai dari bahwa pembahasan soal hoax, kemudian teori konspirasi dan propaganda ini sebenarnya bagian dari dasar-dasar literasi sebenarnya, di mana kita hari ini sebagai umat Islam tentu harus memahami seperti apa dasar-dasar literasi dan memiliki kemampuan dasar atau literasi media, literasi informasi, literasi digital, kesadaran untuk memahami, mengolah proses, mendapatkan informasi di era digital ini dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, kemarin kita udah singgung sedikit bagaimana era digital ini yang terus berkembang dengan pesat, kemudian akhirnya menimbulkan kebanjiran informasi yang sangat luar biasa. Kita ada di era big data, di mana hari ini kita ini udah betul-betul udah kewalahan untuk bahkan sekedar menyimpan data saja udah hari ini udah betul-betul sangat luar biasa, karena di era teknologi informasi ini data betul-betul menjadi sesuatu yang dengan sangat mudah didistribusikan. Nah, sayangnya dari data yang
mudah didistribusikan itu sangat sedikit sekali di dalamnya yang memuat informasi atau pengetahuan yang memang berharga bagi kita manusia, maupun apalagi dalam konteks umat Islam ya, yang lebih ketat standarnya dalam menerima informasi, dalam mengolah informasi, dalam menyebarkan informasi. Umat Islam tentu lebih ketat dibandingkan dengan orang lain gitu yang biasa. Nah, inilah yang barangkali perlu kita masuk ke pembahasan itu. Kita harus mengenal bahwa di era digital ini banyaknya informasi yang beredar itu ternyata tidak semuanya informasi yang memang katakanlah berharga dan patut untuk kita serap, patut untuk kita terima, dan bahkan mungkin harus ditelusuri dulu siapa penyebar informasinya, dari mana informasi ini berasal, apakah informasi ini berharga untuk kita, apakah ini informasi yang sebenarnya cukup kita ketahui saja sambil lewat gitu, seperti kita nge-scroll berita skor Piala Dunia di pagi hari gitu kan, nggak usah dalam-dalam gitu, kecuali memang edik sepak bola gitu, ketika lihat skornya 3-0 Argentina melawan Kroasia tadi malam, line up-nya siapa aja nih, yang main siapa aja, yang golin siapa aja. Dia harus menulis berita misalnya. Betul, penguasaan bolanya siapa yang lebih banyak, shot on goalnya, bahkan rate XG-nya, peluang mencetak golnya seperti apa. Nah, itu udah lebih expert gitu. Nah, di hari ini di era big data ya, kita harus lebih pandai mengolah dan mengelola informasi tersebut. Nah, sayangnya di antara belantara informasi itu Bang Dan, itu banyak sekali tadi tersebar, ada namanya hoax, ada namanya propaganda, dan ada namanya teori konspirasi. Nah, kita coba bahas satu persatu dulu. Tadi Bang Dan nanya soal hoax. Nah, hoax ini sebenarnya kalau secara definitif, secara harfiah artinya lebih ke false news atau berita palsu, kabar bohong lah gampangnya. Dan kabar bohong ini ya, kalau kita bicara soal informasi bohong, tentu saja sudah ada jauh sebelum era digital gitu. Manusia-manusia purba pun mungkin barangkali juga pernah berbohong gitu tentang di mana binatang buruan terbanyak misalnya. Di mana hari ini binatang buruan atau apa dinosaurus yang lagi pada lengah di mana nih? Oh, di sana, padahal sebenarnya di lembah yang lain gitu. Mungkin di era-era itu juga sudah banyak tersebar kabar-kabar bohong gitu seiring dengan peradaban manusia. Desas-desus. Kemudian di sepanjang peradaban lah. Artinya itu seiring dengan tabiat manusia. Dan hoax hari ini di era digital yang menakutkan adalah bentuknya macam-macam. Ada misinformasi, ada disinformasi, ada scam, penipuan, ada situs satir gitu ya, yang itu juga bagian dari hoax. Kemudian ada fitnah, ada kabar bohong, dan lain sebagainya. Dan jenis-jenisnya ini emang harus kita ketahui satu persatu supaya kita jadi semakin lebih aware, lebih waspada dalam berselancar atau mengarungi dunia digital ini. Jadi, nah tadi disebutkan ada misinformasi dan disinformasi. Ya, itu ada. Sekarang kan kita gini. Kita tahu, oh ini misinformasi nih. Kita tahu kata-kata misinformasi, disinformasi, tapi kita nggak tahu perbedaan mendasar dari mis dan dis itu sendiri. Ya, oke. Jadi bisa dibantu untuk dijelaskan ke. Oke, kalau disinformasi umumnya misalnya ada sebuah konten, yang konten itu berupa foto atau gambar atau bukan video, kemudian biasanya ada catatannya atau teksnya, ada narasinya, dan kemudian kadang-kadang di tengah narasinya itu ada paragraf yang untuk mengarahkan atau menafsirkan makna atau kesesuaian antara teks dan narasi tersebut. Nah, kalau di disinformasi biasanya itu mungkin salah satunya ada yang valid, ada yang tidak. Misalnya fotonya benar, fotonya betul-betul foto itu bukan foto editan ya, foto nyata, misalnya foto bencana gitu ya. Ada anak-anak lari ketakutan, tapi ternyata teksnya adalah menjelaskan sesuatu yang tidak terkait dengan gambarnya. Misalnya foto tentang bencana Cianjur, fotonya betul anak-anak, tetapi teksnya misalnya digambarkan tentang peristiwa meletusnya Gunung Semeru. Padahal sebenarnya skala meletusnya Semeru dampaknya belum separah seperti pengungsi yang ada di Cianjur misalnya. Mungkin teman-teman Lucky Pet kan udah ngelihat gitu ya kondisinya seperti apa. Nah, misalnya ada orang naruh caption foto tentang bencana pengungsi di Cianjur dengan teks ditulisnya seolah-olah itu Semeru. Nah, itu kan memberikan konteks yang berbeda sehingga interpretasi orang jadi berbeda. Nah, itu contoh misinformasi. Kalau disinformasi itu lebih kayak framing. Jadi kayak kalau kita berita ngelihat, contohnya berita gini Bang Dan, mungkin Bang Dan pernah lihat. Misalnya Setia Novanto ditemukan tewas tercebur kali. Nah, fotonya ada betul, beritanya betul ternyata sesuai, tapi ternyata
kita punya asumsi atau pretensi bahwa Setia Novanto yang kita duga di berita ini adalah Setia Novanto dulu mantan ketua DPR. Dulu ada mantan ketua DPR terkenal yang palanya benjol segede bapau, gara-gara nabrak tiang listrik gitu. Ketika dicari-cari sama KPK, kita menduga orang itu yang muncul di berita adalah orang itu, karena yang sering muncul di pemberitaan dan teori media juga, biasanya media selalu memberitakan orang terkenal. Ketika kita begitu baca beritanya, kita klik, ternyata Setia Novanto yang diberitakan ternyata orang Semarang atau orang Demak gitu, yang tidak ada kaitannya sama Setia Novanto yang mantan ketua DPR. Nah, ini adalah contoh disinformasi. Fotonya benar, konteksnya betul, tetapi dia mengarahkan atau memainkan pretensi kita atau memanipulasi persepsi kita terhadap sebuah konten, sehingga dia melakukan penafsiran yang berbeda di luar dari data-data yang disajikan, sehingga membuat kita dalam tanda kutip tertipu tadi dengan tadi menaruh di luar konteks. Nah, itu perbedaan tipis antara misinformasi dengan disinformasi itu. Tapi kedua hal ini sangat sering dan sangat banyak kita dapati ya. Contohnya kemarin saya iseng-iseng posting gitu, ada orang yang naruh gambar bendera timnas Maroko gitu, dan ada captionnya di dalam gambar itu, hanya di zaman periode Pak Jokowi timnas dari Afrika masuk ke semifinal World Cup. Kontennya betul gitu, bahwa nggak salah kan, gitu, nggak salah. Tapi hubungannya apa gitu kan? Hubungannya nggak ada sama sekali ya, kecuali misalnya Walid Regragui ini adalah orang Solo yang berada di bawah asuhan Pak Jokowi atau dibimbing oleh Kaisang di PSIS gitu, atau di Persis Solo ya, itu mungkin ada ngaruhnya. Ada sedikit iya, jadi itu bagian dari misinformasi sebenarnya. Bagaimana kontennya itu diletakkan secara misinterpretatif sengaja, sehingga membuat para pembacanya menjadi kabur maknanya gitu. Kan agak sulit itu dimaknai dengan akal sehat itu, menyambungkan dua hal itu. Dan itu menjadi luas di saat kita tahu bahwa masyarakat kita itu minim sekali literasinya. Nah, ini menarik ya Bang. Saya model-model gaya misinformasi yang tadi meletakkan sesuatu di luar konteks tadi, ini sayangnya juga sering dipakai orang untuk membuat konten dengan gaya sarkasme atau satir. Nah, sayangnya orang Indonesia ini banyak yang belum melek literasi dan nggak kenal gaya satir gitu. Yang tadi itu kan sebenarnya postingan kayak timnas Maroko sedang memegang piala sedang masuk di Piala Dunia dan dibilang bahwa ini adalah hanya prestasi di era Jokowi, itu kan adalah bagian dari satir sebenarnya kan, bagian dari menyindir. Nah, kalau yang satir-satir kelas ringan memang sifatnya konten-konten politik dan biasanya hanya untuk lucu-lucuan. Tapi yang lebih parah kadang-kadang nggak banyak disadari orang adalah satir-satir ini juga masuk ke perdebatan yang sifatnya agak teologis, bahkan sifatnya agak bersinggungan dengan sisi religius atau akidah. Misalnya gini, di dalam di internet itu banyak sekali postingan-postingan, khususnya di grup misionaris itu, atau di grup-grup perdebatan antara Islam dan interfaith ya, antara kepercayaan, debat antar agama. Itu sering banget muncul situs-situs bahkan blogspot, situs-situs yang tidak berbayar, situs gratis seperti Mualaf blog gitu ya, mualaf.info, itu membuat berita-berita satir atau konten-konten satir. Misalnya Benjamin Netanyahu dikasih diedit pakai foto Photoshop, pakai peci, kemudian diberitakan Benjamin Netanyahu masuk Islam gitu. Nah, berita-berita itu sengaja di-upload atau di-boost atau digembar-gemborkan oleh pihak-pihak tertentu. Tujuannya sebenarnya satir gitu. Mereka kenapa pengen satir? Pengen nyinggung atau pengen nyindir umat Islam yang suka euforia, suka kesenangan berlebihan ketika ada tokoh-tokoh besar masuk Islam, terutama dari kalangan selebritis atau kalangan tokoh-tokoh dunia lah. Dulu juga kabarnya Jackie Chan pernah diberitakan masuk Islam. Jackie Chan masuk Islam sampai masuk di media-media, termasuk media-media Islam gitu, di media kita, media-media lokal gitu, bahkan media-media mainstream gitu. Nah, sebenarnya gaya-gaya semacam ini adalah, kalau yang tadi Benjamin Netanyahu dibilang masuk Islam, itu gaya satir sebenarnya. Mereka tahu nih psikologis umat Islam ini seneng banget kalau ada orang tokoh besar masuk Islam. Dan orang Islam sayangnya kebanyakan nggak mau cross check dulu nih terhadap berita-berita semacam ini. Akhirnya karena udah
udah ke bawah euforia, akhirnya main di share aja. Ternyata sebenarnya itu adalah hoax atau sebenarnya satir yang memang pengen nyindir kita umat Islam yang suka sembarangan nge-share, ngebagi sesuatu informasi yang bahkan kita nggak tahu sumbernya. Karena it is too good to be true gitu. Akhirnya orang ya jadi pengen nge-share aja gitu. Padahal sayangnya sebenarnya itu dilakukan sebenarnya kan pengen ngecengin kita gitu, pengen nyindir kita, pengen ngejek kita gitu. Kok sayangnya kita masih banyak kemakan. Nah itu contoh satir yang agak berbahaya Bang. Kalau kita nggak paham konsep satir itu atau konsep sarkasme di internet, saya kira banyak di antara kita orang-orang muslim yang kurang terliterasi, kurang memiliki kesadaran media, banyak kemakan gaya-gaya postingan semacam itu, dan itu berbahaya. Ya kita lihat fenomena kayak gitu tuh sering banyak. Yang kayak kemarin tuh ada yang lewat di beranda itu kalau dia masih main bola jangan dijadiin imam. Nah, Padahal nggak salah, benar. Nggak salah, betul. Karena kalau orang main bola nggak bisa dijadiin imam. Orang dia masih di lapangan, Masih kita di udah siap di lapangan. masjid, gitu kan? Iya. Terus juga kalau dia masih wudu nggak bisa diajak salaman. Ya nggak bisa loh orang lagi wudu diajak salaman, Betul. gitu kan? Ganggu gitu. Sama terakhir juga kalau sholat kita nggak boleh nyalip. Ya nanti ditangkap polisi dong. Betul. Orang disalib katanya, tangkap polisi. Ya kan, pembunuhan berencana kenanya. Nah, dan sayangnya tingkat literasi masyarakat kita yang masih rendah, khususnya umat Islam ya, yang masih rendah itu memungkinkan masuknya disinformasi, misinformasi dan hoax tadi ke dalam keluarga gitu. Nah, betul. Dan itu menjadi sebuah kepercayaan. Ya, saya kira yang paling mengkhawatirkan di era saat ini, di era teknologi informasi, itu emang yang agak berbahaya adalah grup-grup WhatsApp keluarga. Ya. Tempat di mana hoax dan teori konspirasi beredar biasanya. Betul sekali. Biasanya ini dimulai dari mohon maaf, generasi boomer. Saya kalau bahas big data atau teknologi informasi biasanya kita bahas soal generasi milenial, terus pembagian generasi. Yang lagi populer ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi milenial disebut-sebut sebagai generasi Y ya. Sebelumnya generasi X dan sebelumnya ada generasi baby boomer. Nah, generasi baby boomer nih generasi orang-orang yang lahir tahun 60-an, tahun 70-an itu. Kebanyakan orang tua kita lah hari ini gitu yang masuk ke masih ada di era digital tetapi mereka agak ketinggalan, agak gagap teknologis. Bahkan termasuk diantaranya kalangan yang agak kurang terliterasi adalah generasi boomers, sehingga ini menciptakan kesenjangan gitu. Ada sosiolog yang bilang bahkan hari ini orang tua itu dilahirkan di era digital ya. Orang tua itu bahkan dilahirkan oleh anaknya sendiri. Maksudnya adalah karena orang tua terutama generasi boomer tadi baru di era digital, sementara generasi milenial dan generasi selanjutnya itu lebih adab dengan teknologi digital bahkan sejak mereka lahir. Jadi biasanya yang ngajarin main internet itu biasanya anak-anak mereka. Nah itu yang disebut anak-anak di era digital itu melahirkan orang tuanya. Karena orang tuanya yang bikin akun, yang bikin e-wallet, yang bikin email, itu biasanya anak-anaknya. Termasuk cara ngebikinin password di HP gitu kan. Nah, kebanyakan orang tuanya. Nah, sayangnya orang tua ini ya ini sebenarnya pacuan juga sih buat orang tua supaya jangan kalah sama generasi digital dan teknologi digital, supaya orang tua juga punya kendali gitu loh kepada anaknya dan nggak boleh kalah gaptek gitu, nggak boleh kalah di penguasaan digital ini sehingga tadi tidak bisa di dalam tanda kutip otoritasnya itu terkalahkan oleh anak. Nah yang saya mau sharing tadi biasanya karena orang tua generasi boomer ini agak kurang menguasai teknologi, termasuk kurang terliterasi di bidang media, di bidang digital. Akhirnya mereka sendiri yang banyak menyebarin hoax. Ya kalau hoax zaman dulu yang masih di zaman SMS, misalnya sebarkan SMS ini, kalau SMS ini tidak kamu sebarkan ke 10 orang, hidupmu akan celaka, rezekimu akan sulit. Iya. Masih ingat gak sih? Iya. Kayak Itu gitu dapat fotokopian dulu. Ah, itu biasanya di ATM ya. Di ATM. Itu masih ngalamin kita lah ya. Kirimkan kepada 10 orang maka
kamu akan mendapatkan rezeki yang iya, tidak berlimpah. diduga-duga. Kalau Betul. tidak dikirimkan akan mendapatkan bencana gitu. Betul. Akhirnya kita itu kan sebenarnya penyebaran hoax dan pesan berantai di era digital ya. Dulu pakainya gitu, pakai fotokopian, disebar, akhirnya orang yang takut baca ini daripada takut mendapat laknat, dia fotokopi, Iya. dia sebar lagi, ditaruh di ruang ATM sehingga pesannya jadi semakin termultiplikasi kan. Iya. Semakin banyak orang yang tersebar. Hari ini di dunia digital juga sebenarnya kurang lebih kayak gitu dengan memforward pesan secara berantai. Tapi memang belakangan kurang lebih sekitar saya pikir 5 tahun belakangan lah ya, platform-platform di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan terutama sih email dan aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram dan lain-lain itu udah agak sulit atau dibatasi jumlah forwardnya dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu kan kita bisa ngeblast ratusan orang gitu, ribuan orang. Hari ini kan cuma dibatasi sekian aja. Itu bagian dari sebenarnya memutus pesan berantai atau pesan hoax tersebar di media sosial. Ya mungkin itu salah satu konspirasi dari tukang fotokopi. Ya. Menurut saya seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi dia taruh di situ, dia buka fotokopi di dekatnya. Ini jadi persis kayak dugaan konspirasi banyaknya tebar paku di sekitar area tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu benar. Dengan maraknya boomer yang jadi sebagai orang kelompok yang paling banyak menyebarkan disinformasi, misinformasi dan hoax di terutama di chat-chat media keluarga, ya di media sosial, itu juga mengakibatkan kesenjangan ya. Jadi jauh. Jadi generasi milenial terutama generasi Y sekarang itu selalu bilang, wah ini penyebar hoax dari boomer sebenarnya. Ya, betul. Jadi bagaimana kita menyikapi ini gitu loh. Ya betul, bahwa fenomena itu bisa dilihat dari banyaknya meme-meme yang beredar gitu ya. Banyak banget terutama di meme anak muda, terutama yang penggemar K-pop itu sering banget bikin meme yang menyerang boomer gitu. Seolah-olah boomer tuh gak ngertiin ini mereka gitu, gak ngertiin jati diri mereka, gak ngerti bagaimana cara anak-anak generasi milenial mengejawantahkan istilahnya pikiran mereka di media sosial hari ini. Dan kesenjangan itu sebenarnya ya tadi karena kurang menguasainya generasi boomers atau orang tua kita terhadap teknologi digital sendiri. Dan itu menyebabkan sebenarnya adanya distrust kan dari anak. Menyebabkan adanya distrust, yang distrust itu bisa jadi berdasarkan karena tidak terliterasi sehingga akhirnya mudah menyebarkan hoax, mudah menyebarkan misinformasi, gampang ketipu sama scam gitu kan. Hari ini sering banget juga penipuan-penipuan yang scam yang disebarkan melalui WhatsApp. Belakangan scam yang agak mengerikan itu malware yang berasal dari mengidentifikasikan dirinya seolah-olah tukang paket gitu. Saya dari JNT atau saya dari paket dan PLN sekarang. Ya, terus dia bilang kalau mau lihat ininya nomor resinya, nomor resinya klik ini. Padahal sebenarnya itu kalau kita lihat filenya .apk kan. Nah kalau orang-orang yang biasa digital kan paham model-model bentuk-bentuk phishing. Phishing termasuk bentuk file. Ada file kan .jpg, .word, .pdf gitu ya. Kalau .apk kan kita udah bisa memastikan itu aplikasi yang ketika diklik langsung jalan gitu. Nah mungkin kalau orang yang kurang terliterasi nggak paham gitu. Seolah-olah itu foto, klik ini untuk melihat foto gitu. Padahal sebenarnya itu .apk gitu. Ketika ngeklik, nah itu adalah phishing tadi yang disebut Bang, dan phishingnya itu bisa bahkan yang terakhir ini yang model mengaku sebagai dari paket itu dia bisa sampai mengendalikan M-banking. Saya menggunakan M-banking, dia bisa mentransfer pulsa dan lain sebagainya, mentransfer saldo di rekening dan lain sebagainya. Nah ini agak mengerikan bentuk-bentuk phishing seperti itu. Dan distrust yang lainnya adalah selain hoax, kemudian adanya scam yang agak mengerikan juga sebenarnya perpecahan antara orang tua dan anak itu terjadi karena perbedaan pilihan politik sih Bang. Ini juga sering terjadi di grup-grup WhatsApp karena di era media sosial itu kan menawarkan terjadinya perdebatan di mana-mana. Ya kan? Sekarang tuh hari ini ya kita lihat media sosial isinya debat gitu. Ada orang posting sesuatu ya
di postingan-postingannya teman-teman kita di sekeliling kita, di circle kita aja, tema kan banyak banget gitu yang untuk diperdebatkan gitu. Dari mulai soal bola, dari mulai soal metode pengobatan, dari model metode sifat-sifat Allah, macam-macam gitu. Itu udah bisa menjadi bahan perdebatan. Termasuk juga ketika di kampanye atau pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, itu juga bisa menjadi ajang disparitas atau ajang yang membedakan, memisahkan antara generasi satu dan generasi yang lainnya karena berdasarkan pilihan politik. Itu mengerikan. Artinya ini masuk ke yang kedua, itu propaganda. Betul. Nah kan kita bisa lihat dengan adanya perpecahan tadi, baik di dalam keluarga, di dalam ayah anak, suami istri, itu artinya salah satu atau keduanya termakan oleh propaganda, ya kan? Bisa di narasikan dengan gampang nggak propaganda itu sendiri? Ya, propaganda itu sebenarnya kan bentuk ajakan atau sebuah kampanye lah ya, bagaimana supaya target yang ingin disasar itu bisa berubah perilakunya, berubah minatnya, bisa berubah keyakinannya, sehingga yang tadinya mungkin menolak kemudian akhirnya menyetujui, atau sebaliknya yang tadinya menyetujui menjadi menolak sesuai dengan kehendak si propagandisnya atau pembuat propagandanya. Jadi memang propaganda itu tujuannya untuk mengubah minat atau mengubah persepsi si target. Nah, propaganda ini sebenarnya dalam kajian media itu marak dikaji setelah terutama Perang Dunia Kedua, di mana kita tahu bahwa ada seorang yang berkumis tipis namanya Adolf Hitler berencana menguasai seluruh dataran Eropa dengan kendaraan Nazinya, dan dia menggunakan media dengan sangat luar biasa karena dia punya menteri komunikasi namanya Joseph Goebbels yang memahami ilmu psikologi massa, diantaranya dengan menggunakan propaganda. Jadi kelompok Nazi terutama Hitler itu sering sekali misalnya menggunakan label-label atau menggunakan teknik propaganda ya demi kejayaan Jerman, demi bangsa Arya gitu ya, bangsa Arya, bangsa yang paling mulia di dunia. Di sisi lain dia mengangkat bangsa Arya, di sisi lain juga dia harus punya musuh. Karena ketika ingin menggerakkan orang harus ada musuh bersama nih. Musuhnya bersamanya pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Makanya dia memburu orang Yahudi yang ada di pelosok-pelosok Jerman sampai ke wilayah Rusia bahkan dia buru. Nah, ini adalah artinya kalau di dalam metode ilmu komunikasi, nah, kajian-kajian soal propaganda itu dari mulai di disiplin ilmu perang. Nah, ya sebenarnya kalau dalam bentuk paling tradisional propaganda ya perang opini sebenarnya, dan perang opini itu juga dilakukan di model-model perang klasik. Di model Napoleon sudah menyadari, Napoleon pernah bilang saya lebih mengkhawatirkan satu tulisan di media dibandingkan 1000 bayonet misalnya. Napoleon pernah bilang kayak gitu. Kemudian jenderal-jenderal seperti Genghis Khan gitu, Timur Leng yang dari Mongol, yang menurut kita tuh adalah bangsa barbar gitu ya. Dalam tanda kutip mereka bangsa nomaden, mereka adalah para penggembala kuda gitu, para penunggang kuda, yang bangsa yang dalam tanda kutip tidak terlalu berperadaban, tetapi mereka juga menggunakan perang opini dalam setiap peperangannya. Mereka melakukan teror gitu, mereka melakukan disinformasi di negeri-negeri yang akan dia taklukkan, dan seiring dengan ilmu penaklukan, ilmu peperangan, propaganda selalu ada. Nah, hari ini di era modern propaganda itu bentuknya ya banyak sekali, dan itu dilakukan oleh baik itu para peserta kampanye politik, para politisi untuk mengukuhkan posisi mereka atau untuk menggoyang lawan-lawan politik mereka gitu. Dan metode propaganda ini juga dilakukan secara massal oleh industri-industri, oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengkampanyekan produk-produk mereka supaya diterima oleh masyarakat banyak. Artinya propaganda itu informasi yang di-upgrade. Betul. Informasi yang di-upgrade baik dengan slogan, dengan betul, di-upgrade, dipilih, disesuaikan sesuai dengan minat para targetnya. Kemudian bagaimana informasi tersebut bisa mengubah minat atau mendorong perilaku yang tadinya hanya di sisi pikiran, kemudian bisa bertindak gitu. Yang tadinya orang mikir bahwa Coca-Cola itu enak, dengan kampanye dan propaganda, akhirnya orang jadi besok mau
minimarket dan beli Coca-Cola. Itu namanya propaganda sebenarnya. Oh, jadi marketing itu termasuk propaganda ya? Bagian diantaranya. Dan ini apa? Jadi informasi-informasi itu dipilih baik, artinya ada informasi yang benar, ada informasi yang salah yang bisa masuk ke dalam propaganda itu. Betul. Kalau di dalam teori propaganda ada namanya metode card stacking. Card stacking itu dalam bahasa terjemahan harfiahnya menumpuk kartu gitu ya, kayak pemain kartu atau nyusun kartu. Nah, card stacking ini biasanya metode propaganda yang dilakukan oleh biasanya kalau di dalam kancah dunia militer itu ya milih data yang menguntungkan mereka gitu. Misalnya Bang Dan pernah lihat ketika dalam konflik, contohnya ya konflik Rusia Ukraine, Rusia kantor beritanya mengumumkan setiap hari ada sekian pesawat yang mati atau berapa yang jatuh, berapa kota yang direbut gitu. Tapi itu kan informasi tersebut pasti udah dipilih dong. Ketika misalnya kampanye militer Rusianya gagal, nggak mungkin dong diberitain sama kantor beritanya Rusia. Begitu juga Ukraine gitu, ketika dia menang berhasil menjatuhkan 2-3 kapal atau 1-2 tanknya Rusia, pasti akan digembor-gemborkan gitu, di tweet, bahkan di elaborasi supaya semakin besar gaungnya gitu ke Eropa. Nah, card stacking itu gitu. Jadi dia memilih data yang dia pilih biasanya sebenarnya data-data yang benar gitu, data-data yang akurat. Tetapi tentu saja dipilih yang menguntungkan mereka. Sementara data-data yang dalam tanda kutip tidak menguntungkan dia kesampingan. Kalau dalam sisi media ya ini namanya framing sebenarnya. Dipilih mana berita yang bisa menguntungkan mereka diangkat, kemudian yang agak merugikan mereka ya enggak mereka angkat. Jadi tadi kan ada 2 nih teknik propaganda kan, card stacking sama framing. Selain itu ada lagi? Oh, banyak sebenarnya. Kalau framing sebenarnya lebih ke konsep media ya. Itu lebih ke framing itu lebih diizinkan lah gitu dalam konteks komunikasi, karena itu bagian dari jurnalistik. Lebih diizinkan ya, meskipun banyak juga media-media yang menggunakan framing dengan cara yang agak kasar gitu. Tetapi kalau card stacking ini bagian dari metode propaganda, dan propaganda biasanya identiknya agak porsinya negatif gitu. Nah, selain card stacking misalnya ada name calling ya. Name calling itu ya kayak misalnya Hitler nyebut orang Yahudi tikus gitu. Atau kalau dalam kontestasi pilkada kemarin ada kadrun, ada kampret gitu. Macebong. Orang-orang Rohingya ketika mereka akan dibantai oleh orang-orang Myanmar, itu disebut mereka adalah imigran dari Bengal gitu, orang Bengali. Oh iya, orang Bengali. Nah, kalau Bang Dan lihat bagaimana tahapan genosida yang dibuat oleh PBB, tahapan genosida oleh PBB itu yang dibuat, tahapan paling pertama itu adalah sebenarnya mengalienasi orang dari lingkungannya. Dan salah satu cara mengalienasi orang dari lingkungannya itu dengan cara name calling gitu. Jadi orang Rohingya seolah-olah dibedakan dari masyarakat Myanmar pada umumnya. Dia dianggap orang lain, dia dianggap pendatang dari Bengali, sehingga sah untuk misalnya dizalimi, diusir, tidak diberikan hak-hak dasarnya gitu. Dan name calling ini barangkali paling sering dilakukan oleh orang secara tidak sadar. Yang ngatain orang kan itu name calling juga gitu. Bahkan kalau di zaman anak SD zaman dulu bahkan ngata-ngatain nama bapak gitu. Iya, manggil bapak ya. Biasa manggil bapak gitu kan. Enggak tahu anak jam sekarang masih kayak gitu enggak? Gitu. Bahkan lebih parah gitu. Enggak ngerti deh. Nah, name calling ini ya tadi pengejekan lah sebenarnya, menghina, bahkan melabel dengan label-label yang enggak buruk. Kemudian misalnya yang agak menarik lagi dari metode propaganda itu ada, saya lupa namanya, yang dia itu mengglorifikasi, misalnya demi kejayaan Pancasila, misalnya demi NKRI harga mati. Nah itu bagian dari metode propaganda untuk barangkali mungkin menguatkan, kalau zaman menyatukan. dulu itu yang 3A itu lah, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pembela Asia, itu kan ya Jepang yang saudara tua. Jadi masyarakat Indonesia yang masih belum masuk informasi dari mana-mana itu, oh ini sama-sama Asia nih, dia bantu ngusir Jepang, ngusir Belanda, ngusir Inggris gitu. Betul Bang. Ya itu namanya glittering generalities. Jadi glittering itu kan membuat gemerlap, berkilau gitu, dengan kata-kata yang ketika disuguhkan itu menarik banyak orang gitu. Jadi
glittering generalities itu juga banyak dipakai untuk yang ngajak orang untuk ikut kampanye perang atau kampanye politik sebenarnya tadi. Ada banyaklah sebenarnya tulisan atau kajian tentang bagaimana propaganda Jepang di Indonesia itu cukup menarik juga. Hampir sama menariknya dengan poster-poster perang Nazi dengan sekutu sebenarnya di Perang Dunia Kedua. Itu fenomena dua perang itu memang sangat menarik. Selain glittering generalities ada juga plain folks. Nah, plain folks ini biasanya teknik atau metode propaganda yang membuat si propagandisnya itu terasosiasi atau dekat dengan kelompok sesuatu. Misalnya ketika Jokowi wong cilik gitu ya. Oh ya, yang bajunya ditulis harga berapa, Betul. sepatunya harga berapa itu. Betul, Ya. itu kan baliho-baliho kayak gitu banyak tuh beredar di masa kampanye gitu, sehingga menggambarkan bahwa Jokowi itu pemimpin yang dekat dengan rakyat gitu karena outfitnya sederhana gitu kan, atau misalnya Mbak Puan gitu yang kemarin rame di Twitter ketika bilang kita lagi makan pecel lele gitu, tetapi juga di saat yang bersamaan dikritik netizen gitu, kok pecel lele tempatnya gitu mewah dan lain sebagainya. Pecel lelenya pakai taplak meja. Nah itu kan menggambarkan bahwa ya orang bisa melihat lah, bisa menilai aslinya bahwa itu adalah teknik propaganda yang dilakukan oleh para politisi. Atau misalnya yang menarik juga diantaranya yang terakhir adalah selain plain false ada bandwagon. Bandwagon itu ngajak orang atau meyakinkan orang untuk mengikuti ajakan si propagandisnya ya. Misalnya ketika polisi ketika ramai kemarin kasus Kanjuruhan, kasus Sambo dan lain-lainnya banyak menampilkan mereka berdoa bersama, mereka pakai peci putih gitu. Nah ini ingin menggambarkan citra polisi yang baik gitu kan. Religius. Nah religius, dekat dengan masyarakat. Nah model-model semacam itulah yang kira-kira teknik-teknik atau metode-metode yang banyak digunakan di dalam propaganda. Ya jadi termasuk plain folks itu kayak kalau datang ke pengajian pakai outfit pengajian. Datang ke ormas tertentu. Dengan datang ke ormas tertentu pakai outfit mereka yang misalnya ya sorban atau jaket. Betul. Ya bahkan kita ngeliat Haritanu pakai sorban gitu kan. Iya, masuk masjid Haritanu. Kemudian pemimpin-pemimpin yang bahkan bukan Islam pakai peci gitu. Nah, itu adalah model plain folks namanya. Jadi misalnya ini pertanyaan. Jadi termasuk plain folks enggak kalau orang yang terkena kasus tiba-tiba dia lebih terlihat religius? Ya, ya itu kan sebenarnya cara untuk menarik simpati ya, cara menarik simpati. Basicnya hampir sama bahwa propaganda itu kan juga supaya bagaimana pencitraan, dikenal orang, dilihat orang, dipersepsikan orang seperti apa. Ya dalam skala yang sederhana, yang paling ringan ya, itu adalah metode untuk dalam tanda kutip pencitraan ya, sehingga dianggap jadi lebih soleh, lebih beradab gitu, dan bahkan mungkin menolak untuk dinegasikan dengan pelaku kejahatan. Makanya pelaku kejahatan tadi lebih banyak yang ketika ditangkap sama polisi atau KPK itu dia lebih soleh, pakai peci lah dan lain sebagainya. Yang biasanya nggak pakai kerudung jangan pakai kerudung. Iya, lengkap lagi kerudungnya, pakai nikop segala macam. Dari atas sampai ke bawah nggak kelihatan selain mata gitu. Dan itu ya termasuk kalau dibilang sih melecehkan akal sehat sebenarnya. Karena kita melihat apa yang dia lakukan sebelumnya dengan terang-terangan, iya biasanya nggak seperti itu. Kita bisa lihat dari ya zaman sekarang kita bisa lihat jejak digital ya kan. Tiba-tiba terkena kasus, ya jadi seperti itu. Gitu. Betul, tiba-tiba berubah untuk menarik simpati dan saya pikir juga seperti itu dengan teknik plain folks tadi untuk mendapatkan suara atau mendapatkan simpati dari lawan politiknya sebenarnya, pendukung lawan politiknya. Oke. Terus ya, nah ini yang sebenarnya jadi bahan perbincangan yang paling banyak nih, yang ketiga itu teori konspirasi. Jadi kan terlalu banyak teori konspirasi ini yang beredar sampai kita sendiri bingung mau memilahnya yang mana untuk dibicarakan. Tapi gimana sih teori konspirasi itu bisa muncul sehingga sampai membuat orang-orang tuh tertarik? Oke. Nah ini menarik, teori konspirasi ini banyak beredar di internet ya. Jadi sejak penggunaan internet meluas, maka teori konspirasi juga semakin wah dan semakin heboh dan bahkan agak semakin sulit ditalar gitu. Ya teramplifikasi lebih luas. Kalau Bang Dan pernah lihat ada dulu di SCTV itu serial namanya The X-Files. Oh iya.
Pernah dengar kan? Pernah. Dan itu khas banget gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga banyak cerita soal konspirasi ya, cerita soal alien. Ada cerita soal camp atau tempat militer yang rahasia gitu kan. Ada soal pembunuhan Black JFK kayak gitu ya, pembunuhan JFK. Ada juga pembunuhan Lady Di. Dibilang bahwa itu adalah pembunuhan sengaja karena Lady Diana sedang berpacaran sama Dodi Al-Fayed yang Muslim dan gitu. katanya sedang hamil. Nah itu kan. Terus matinya Michael Jackson, matinya Bruce Lee, Elvis Presley juga ditembak. Kemudian Kurt Cobain bunuh diri ya. Banyak lah. Jadi ternyata dalam berita-berita yang tidak memberikan banyak jawaban gitu atau masih banyak pertanyaan, di situ menyimpan potensi untuk dijadikan teori konspirasi. Nah, kayak cerita Lady Di tadi kan orang melihat ada kecelakaan di dalam terowongan, sebelumnya ada insiden-insiden, kemudian ada bumbu-bumbu cerita dan bumbunya semakin lama diasepin gitu kan, dikipasin, semakin menarik, semakin panas. Digosok semakin sip. Itulah gosip kan. Nah, jadi setiap peristiwa-peristiwa besar menyimpan potensi untuk menjadi teori konspirasi, dan para pembuat teori konspirasi ini sehari ini bahkan cerita-cerita sederhana seperti kartun Bart Simpson dan kartun SpongeBob itu ada yang bikin teori konspirasinya loh. Kenapa misalnya si temannya SpongeBob yang akuarium yang pakai kaca itu, astronot itu, Sandy, kenapa dia tidak bernapas? Kenapa ada satu-satunya tupai itu? Terus kenapa Patrick selalu kenapa dia lambangnya bintang? Itu banyak sekali. Dan ketika saya ikutin, wah, kok bisa ya orang bikin skenario atau bikin narasi seperti itu. Jadi memang ada di kita ini orang yang senang bikin skenario menarik. Kenapa? Karena teori konspirasi itu ada dalam basic psikologinya, ilmu psikologinya itu memenuhi hasrat manusia akan butuhnya heroism sekaligus narsisism. Heroism dan narsisism di saat yang sama sekaligus. Heroismenya misalnya gini ya kayak cerita James Bond, cerita Lady Di gitu. Orang kadang-kadang agak sulit menerima kalau ada tokoh besar mati gitu aja gitu. Ini kayaknya pasti ada sesuatunya nih. Sesuatunya apa? Nah, mulailah imajinasi bermain. Jadi intriknya juga cocok logi jadinya kan. Betul. Nah, didukung dengan narsisism tadi. Narsisismnya di sisi yang lain adalah, orang kadang-kadang tadi tidak mudah percaya sama sesuatu, mencerna informasi yang gampang tuh kadang-kadang orang agak gini. Orang kan bisa ngelihat kalau ada orang mati tabrakan, dah selesai dong gitu. Nah ini kalau melibatkan tokoh-tokoh besar, kayaknya nggak cuman gitu doang deh, gitu loh. Jadi ada potensi narsisisme dalam dirinya yang ini kalau dalam teori psikologi digabungkan dengan teori bias konfirmasi dan efek Dunning-Kruger. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Dimana biasanya orang itu ketika melihat hal-hal yang besar itu cenderung membesar-besarkan, gitu, cenderung membumbui, cenderung ngipas-ngipasi, cenderung membuat cerita-cerita yang kadang-kadang mungkin gak masuk akal untuk membumbui peristiwa-peristiwa yang dalam tanda kutip terlalu besar atau skalanya tragedi lah, yang membuat hati kita itu agak terkaget-kaget gitu, sehingga tadi menyimpan potensi-potensi untuk timbulnya teori-teori konspirasi tadi, gitu Bang Dan teori konspirasi ini ya agak sulit karena tadi ketika dia ada buktinya atau ada satu petunjuk yang menguatkan, nah itu akan menjadi si pembuat konspirasinya itu semakin kan ini buktinya kan. Tapi ketika nggak ada buktinya, dia akan bilang begini, tuh kan ini nggak ada buktinya. Justru inilah karena ini konspirasi terjadi. Seperti misalnya COVID, COVID gitu ya. Nah, ini COVID ini pasti bikinannya WHO gitu kan. COVID ini bisa membunuh manusia. Bikinan perusahaan obat nih. Bikinan perusahaan obat untuk membunuh atau mengatur populasi, depopulasi manusia. Oke lah, saya percaya saya percaya ada konsep shadow government, saya percaya bahwa ada sekelompok orang atau sekelompok negara bayangan yang katakanlah punya power lebih kuat dibanding negara lain sehingga berpotensi untuk mengatur banyak negara karena dia memang punya power gitu. Tapi tidak semuanya bisa diatur dengan dia dong gitu. Nggak semuanya ini seolah-olah itu dia tuh serba maha gitu loh. Hari ini kita gara-gara COVID tuh WHO tuh udah kayak serba maha, dia yang bisa maha mengatur, maha menguasai, maha menghidupkan, iya kan? Khawatirnya akan terjadi pemikiran seperti itu kalau kita terlalu ekstrim dalam menghadapi pemikiran seperti itu. Dan dengan maraknya teori konspirasi ini
masing-masing orang bisa berpikir sendiri. Jadi dia bisa cocok logi nih. Jadi wah ini kejadian ini, nyambungnya kejadian ini nih. Dan contohnya seperti ini nih. Jadi kayak SpongeBob tadi, kenapa bintang, kenapa dia SpongeBob, kenapa warnanya kuning, terus juga The Simpsons itu. Wah ini kan ada nih The Simpsons di seri ini nih. Ini sama nih persis nih gambarnya begini, WTC pernah, terus Donald Trump diprediksi menjadi presiden, pernah diprediksi sama kartun Bart Simpson gitu. Dan ini menjadikan liar gitu loh. Betul. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi pemikiran-pemikiran seperti itu? Ini kan liar sekali tanpa ada referensi, tanpa ada dasar pemikiran gitu. Oke. Yang menarik adalah sebenarnya teori konspirasi kalau cuma sekedar untuk bahan cerita guyon-guyonan sih nggak akan bermasalah ya. Hanya sekedar have fun aja gitu. Mempelajari atau memprediksi segala kemungkinan dari sebuah peristiwa sah-sah aja gitu. Cuman yang menarik, para teori konspirasi ini biasanya akan mencoba untuk meyakinkan orang untuk jadi ikut percaya juga. Misalnya dalam konsep bumi datar gitu. Terus terang nih Bang, dan ketika ada video di Google marak soal bumi datar, itu kalau nggak salah channelnya 101 Flat Earth. Iya, 101 sampai Flat Earth. 300 berapa seri itu. Betul, saya masih ngikutin dari 1 sampai 20-an tuh saya masih ngikutin, dan saya percaya loh Bang. Dalam tontonan video-video awal itu saya percaya bumi itu datar gitu. Betul, saya percaya, saya meyakini bumi itu datar. Sampai akhirnya saya coba masa sih benar kayak gini? Masa sih pengetahuan saya yang sudah mapan bertahun-tahun, kemudian gara-gara saya nonton video ini kalah sama 20 kalah episode. sama 20 episode. Episodenya sebenarnya berulang-ulang, tetapi menggunakan teori propaganda yang sangat luar biasa loh itu video. Pembuat videonya dan seluruh pembuat materi konspirasi itu menurut saya orang-orang yang cerdas. Dia bisa menyambung-nyambungkan, dia bisa mengamplifikasi pesan sehingga orang yang ininya bisa terkena. Saya terus terang saya percaya. Sampai akhirnya kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, kemudian saya mencoba mencari narasumber pembanding. Pada saat itu, waktu itu saya masih di Kiblat, saya punya banyak akses ke narasumber-narasumber yang kompeten, termasuk diantaranya ada teman saya di Jepang yang memahami lah soal ilmu bumi dan lain sebagainya. Kemudian saya dapat jawabannya dan akhirnya saya kembali lagi insaf ke jalan yang lurus. Cuman artinya di beberapa circle yang saya dapati Bang, ini bahkan di tataran keluarga sendiri, itu ada keluarga saya yang percaya bumi itu datar sampai ke tahap ekstrim, anaknya nggak boleh lagi belajar IPA. Karena dia nggak percaya bahwa bumi itu datar, dan semua yang dipelajari oleh anak-anak sekolahan dan buku-buku teks di sekolah itu adalah salah semua. Sampai anaknya nggak boleh belajar IPA gitu. Ya akhirnya dia bahkan mengharamkan pelajaran sains. Dan ini kan berbahaya gitu. Ini sangat berbahaya buat ilmu pengetahuan. Dalam konteks yang lain, kenapa teori konspirasi ini bisa cepat menyebar, bisa cepat terdistribusi di internet, diantaranya karena ada namanya fenomena bias konfirmasi. Fenomena bias konfirmasi inilah yang menguatkan orang jadi percaya sama teori konspirasi. Bias konfirmasi itu apa? Bias konfirmasi itu adalah orang cenderung percaya kepada sebuah keyakinan yang sudah dia yakini. Sehingga ketika dia sudah yakin bahwa satu hal itu benar, maka dia akan mencari bukti-bukti yang hanya mendukung pernyataan itu saja. Bukti pendukung yang dicari. Iya. Misalnya kalau Bang Dan percaya bahwa misalnya Anies Baswedan adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk DKI Jakarta, maka Bang Dan akan mencari data-data yang mendukung bahwa Anies itu punya prestasi, Anies itu begini. Sebaliknya lawan-lawannya adalah yang nggak kompeten gitu. Kalau Bang Dan percaya bahwa misalnya WTC itu adalah konspirasi Yahudi dilakukan oleh orang-orang Yahudi, buktinya ada 600 orang katanya yang berhasil menyelamatkan diri dari situ gitu. Osama bin Laden itu adalah palsu gitu. Nah, Abang akan mencari bukti-bukti yang menguatkan bahwa tragedi WTC adalah tragedi yang direkayasa oleh pemerintah Amerika Serikat misalnya. Nah, itu adalah contoh bias konfirmasi. Jadi orang cenderung hanya ingin menguatkan apa yang dia percayai tanpa mau mencari data-data atau katakanlah informasi-informasi yang mencoba menjelaskan dari pihak lain. Nah, jadi bias informasi itu jadi dia tidak mau mencari informasi yang tidak mendukung. Betul. Sebagai bahan pembelajaran untuk mempertanyakan apakah benar informasi yang dia terima. Betul. Ataukah ini sebuah jadi kuat atau tidak informasi yang dia terima itu bisa diadu gitu loh. Betul. Dan ini satu lagi nih yang tadi kita ngomong Dunning-Kruger effect.
Bisa di ini nggak? Nah, efek Dunning-Kruger ini menarik juga. Efek Dunning-Kruger ini juga berlaku di media sosial dan sangat berkaitan dengan tersebarnya berita hoax dan juga teori konspirasi beredar, karena efek Dunning-Kruger itu adalah efek yang menyatakan bahwa semakin orang dia itu tidak kompeten, maka dia akan percaya bahwa dia itu kompeten. Artinya orang yang bodoh, ya dalam bahasa mudahnya, itu dia tidak percaya bahwa dirinya bodoh. Ini efek Dunning-Kruger. Dia melakukan penelitian psikologi di tahun 1991. Jadi dia menemukan penelitian bahwa orang-orang atau mahasiswa yang memang nggak lulus ujian kedokteran, nilainya jelek, itu biasanya yakin bahwa dirinya itu pintar gitu. Inilah yang kenapa hari ini di internet itu banyak orang yang tidak kompeten, orang yang bukan pakar merasa bahwa dirinya pakar. Ya, fenomena yang gampang kita lihat adalah tadi fenomena perdebatan di internet itu terjadi karena semua orang merasa jadi pakar. Hari ini dia bisa menjadi pakar sepak bola, besok ketika ada perdebatan soal asma wa sifat-sifat Allah dia bisa menjadi pakar ilmu tauhid, kemudian tiba-tiba besok ada perdebatan soal fikih, tiba-tiba dia bisa menjelma menjadi seorang fuqaha gitu. Hari ini orang semakin mudah karena orang hari ini gampang tinggal nge-Google ya. Banjir informasi tadi. Jadi dengan modal Google dia kemudian merasa bisa menjadi pakar, dan tadi karena ada fenomena efek Dunning-Kruger tadi, orang-orang yang bodoh itu atau orang-orang yang tidak kompeten, dia itu cenderung tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Nah ini kan ada klasifikasi ilmu kan, atau penuntut ilmu. Ada orang penuntut ilmu yang dia ini tahu bahwa dirinya tahu. Ada orang penuntut ilmu yang dia paham bahwa dirinya dia berilmu. Tapi ada orang yang berilmu dia tidak paham dirinya tidak berilmu. Nah ini masih agak dimaafkan. Atau ada orang yang dia tidak berilmu tetapi dia merasa bahwa dia tidak paham kalau dia tidak berilmu. Dia berilmu. Nah, yang paling parah adalah ada orang yang dia udah tidak paham, dia menjadi orang yang seolah-olah dia paling paham segalanya. Nah, inilah efek Dunning-Kruger tadi. Orang dia padahal dia tidak memiliki kompeten, tapi merasa berkompeten terhadap segala hal. Nah, inilah contoh efek Dunning-Kruger tadi. Si Dunning-Kruger ini yang menarik, pernah melakukan satu penelitian. Jadi dia bikin ada 100 orang ditanyain beberapa macam istilah-istilah susah di berbagai macam lintas bidang. Ada istilah hukum, ada istilah fisika, ada istilah astronomi, ya misalnya efek kuantum, gitu ya. Ada istilahnya polikarpi, gitu, atau beberapa istilah. Nah dari 10 istilah itu yang beneran istilah yang ada dalam ilmu pengetahuan itu hanya 5. Tapi semua orang, 96% orang itu merasa tahu semua istilah itu emang bener ada. Ketika ditanya kamu tahu nggak istilah ini? Ya saya tahu gitu. Padahal sebenarnya istilah itu adalah istilah yang dibuat-buat aja. Nah ini ingin menunjukkan bahwa orang tuh banyak yang kalau di lingkungan internet tuh kita tuh ngerasa nggak enak kalau kita nggak tahu sesuatu gitu. Ketika terjadi perdebatan publik, kayaknya kalau kita nggak tahu atau nggak ikut atau nggak follow di suatu isu tuh kayaknya kita ketinggalan. FOMO kalau orang sekarang tuh, fear of missing out. Nah, fenomena itulah yang tadi bikin orang yang sebenarnya nggak tahu jadi harus sok tahu gitu. Orang yang nggak kompeten menjadi seorang yang kompeten. Jadi untuk bilang saya nggak tahu itu berat gitu loh. Betul. Padahal itu yang paling bagus sebenarnya. Padahal ulama-ulama besar seperti Imam Malik ketika ditanya banyak persoalan yang beliau tidak tahu, beliau jawab ana la adri gitu. Mengucapkan saya tidak tahu hari ini seolah-olah itu kayak aib besar gitu. Padahal orang ulama-ulama zaman dahulu itu yang mereka yang punya pengetahuan sangat tinggi, sangat dalam, itu justru tawadunya luar biasa dan punya sifat kehati-hatian yang sangat tinggi sehingga ketika dia tidak tahu sebuah masalah, dia nggak ragu untuk bilang nggak tahu. Hari ini yang terjadi, ya dia ketika dia nggak tahu di Google, kemudian dia ngarang dan bahkan bikin teori sampai tercipta teori-teori yang mungkin teori konspirasi, itulah dari situ berasalnya. Gitu kira-kira Bang Dan. Sudah langsung. Dan satu lagi kan kita lihat tadi aib untuk berkata kalau wah nggak tahu nih gitu. Jadi padahal sebenarnya dengan banjirnya informasi itu sendiri, jadi seolah-olah kok nggak bisa sih cari tahu dong gitu sebenarnya. Padahal walaupun kita mencari tahu dengan pembahasan yang rumit, itu kan nggak bisa langsung bisa dicerna. Gitu. Betul. Nah itu yang saya pikir membuat orang-orang untuk takut untuk bilang nggak tahu karena yaitu fear of missing out tadi. Dan kedua takut jadi takut nggak diajak gitu loh. Dalam circle. Betul. Itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia, selalu ingin dekat, selalu terasosiasi dengan kelompok, dengan grup,
dengan teman-teman yang lain sehingga sayangnya kalau tidak disikapi dengan bijak justru malah tadi menimbulkan banyak kemudaratan di antaranya adalah menyebarkan hoax, menyebarkan informasi yang dia sebenarnya tidak memiliki kapabilitas untuk menyampaikannya. Dan jadi ini terakhir nih. Bagus. Jadi bagaimana? Jadi sekarang kita udah tahu paham hoax seperti apa, propaganda seperti apa, terus teori konspirasi seperti apa. Dari 3 hal tersebut, mana hal yang bisa kita pakai? Jadi umat Islam yang bisa pakai di antara 3 itu. Yang pasti hoax tuh nggak bisa kan, karena itu berita bohong kan, dan kita dilarang untuk menyebarkan berita bohong. Kita menyebarkan apa yang kita tahu sesuai dengan apa yang kita tahu aja bisa disebut mendusta. Apalagi kita menyampaikan berita bohong. Apakah propaganda boleh dipakai? Barangkali kalau situasinya tepat, misalnya dalam harus berhadapan-hadapan dengan musuh ya, mungkin saja bisa digunakan. Tetapi tentu saja tidak semua orang bisa menggunakannya ini secara serampangan gitu. Mungkin barangkali ketika dalam masanya, dalam suatu ketika memang sudah dibutuhkan, diperlukan, propaganda barangkali memang diperlukan. Atau di antara kita mungkin ada yang sudah menggunakan teknik-teknik propaganda. Misalnya dalam pelabelan judul ketika konten-konten di media sosial itu banyak juga kan menggunakan istilah clickbait dan name calling dan lain sebagainya, yang itu bagian dari teknik media, di antaranya ada teknik propaganda untuk menarik simpati banyak orang. Artinya kalau waktu yang dibutuhkannya pas, kemudian kadarnya juga pas, dan orang yang menggunakannya juga paham tentang ilmunya, saya kira itu sah-sah saja untuk dilakukan. Tetapi tidak dilakukan oleh orang awam secara sembarangan, bahkan menyalahgunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang negatif. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi, bagaimana kita menyikapi era informasi yang banjir. Informasi ini sangat banyak, jadi semua pintu itu masuk informasi. Dari benda yang cuma 6,5 inch layarnya di tangan kita pun bisa banyak sekali informasi. Jadi bagaimana cara kita menyaring informasi hingga kita tidak ikut menyebarkan hoax, kita tidak ikut menyebarkan propaganda yang salah, dan tidak terperangkap dalam teori konspirasi yang nggak ada ujungnya. Oke, siap. Menarik Bang Dan. Ada beberapa tips dan trik untuk menghindari tadi jeratan hoax dan teori konspirasi ini. Di antaranya yang pertama adalah selalu pastikan dari mana sumber informasi yang kita dapat ketika kita mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk cross check, kemudian memastikan dari sumber yang berbeda. Hari ini kita menggunakan banyak platform media sosial, dan platform itu bisa kita gunakan untuk mengecek sumber-sumber informasi yang datang. Dan bisa kita cross check bahkan bukan hanya sumber-sumber di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kemudian hindari berita yang too good to be true tadi. Biasanya too good to be true itu yang justru malah harus kita telisik lebih jauh gitu, karena something too good to be true kadang-kadang biasanya memang sesuatu yang untuk memancing orang untuk bertindak, dan itu adalah bait banget kan. Kemudian yang terakhir barangkali ya, dengan banyaknya banjir data hari ini ya, kita memang pada akhirnya harus memilih dan memilah dan bahkan membatasi. Ya, sehingga kita nggak terlalu overload nih terhadap kapasitas data yang masuk pada kita. Saya kira membatasi data yang masuk pada kita, membatasi informasi juga bagian dari cara yang bijak supaya tidak terlalu banyak kita ini tersesat dalam belantara informasi. Wallahu a'lam bishawab. Membatasi malah ya, harus ditekankan tuh membatasi ya. Ya. Untuk soal itu ada video yang menarik, video dokumenter dari film di Netflix, judulnya The Social Dilemma. Itu ada cerita bagaimana misalnya para pembuat platform media sosial seperti membuat Pinterest, membuat Instagram, membuat Facebook, itu hari ini udah membatasi penggunaan media sosial yang mereka buat sendiri, karena mereka tahu dampak bahayanya sangat luar biasa ke diri mereka dan keluarga mereka. Iya, bagaimana ya, saya nonton juga bagaimana mereka mengetahui efek dopamin yang dipaksakan terus ada di otak manusia itu, gimana hasilnya dari pagi hingga ke pagi, bagaimana efek dopamin itu mempengaruhi perilaku manusia. Betul. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung. Jadi setelah kita melihat tadi, mengetahui bagaimana hoax itu, bagaimana propaganda, bagaimana teori konspirasi, dari artinya, terus bagaimana mereka menjalankannya,
Dari situ kita bisa lihat bagaimana informasi yang membanjiri kita tuh sebenarnya selain madu juga sekaligus racun bagi pemikiran-pemikiran kita. Ada lagunya itu. Iya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Nah, Bisa jadi. jadi bagaimana itu bisa menjadi senjata sekaligus menjadi pisau yang menusuk di belakang kita. Bijaklah untuk menerima informasi, bijaklah untuk membagi informasi, dan tetap tonton Lucky Pet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.